Yang pertama, pemimpin-pemimpinnya menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, terjadi penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang ketiga, terjadi iftirak, perpecahan. Nah, perpecahannya itu bukan karena perbedaan akidah, bukan. Perpecahannya itu kan rebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Sehingga akhirnya muncullah penyakit hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok, sehingga pecah umat Islam. Nah, akhirnya setelah penyakit hizbiyah ini muncul, puncaknya mualah bil kuffar, minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Hancurlah peradaban Islam yang dibangun 800 tahun itu. Nah, ini penyebab hancurnya peradaban Islam di Andalusia ini sekarang sudah muncul di Indonesia. Cetok, welo-welo, terang benderang. Sudah muncul di Indonesia, sudah menjadi fakta empiris. Oleh karena itu, kenapa pagi hari ini kita mengambil tema proyek besar umat Islam di akhir zaman, lebih khusus Indonesia. Ayo selamatkan Indonesia. Karena gejala-gejala apa yang terjadi di Andalusia sudah terjadi di Indonesia, sudah terang-terang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa kira-kira ini tadi contoh ini Andalusia. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah mengabarkan tentang periodisasi yang ketiga tadi itu. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah antakuna thumma yarfa'uha idza sayarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Ini masa mulkan jabriyah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Islam seluruh dunia. Skopnya tidak hanya Indonesia, global. Ini masa-masa yang cukup berat. Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah. Ini masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, ketika kita masuk periodisasi sejarah yang keempat ini, seluruh dunia itu dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin diktator, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, pemimpin yang zalim, yang kalau dalam bahasa akademik sekarang ini, di mana kita hidup sekarang ini era politik post-truth. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1445 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh kedustaan, masa-masa yang penuh kebohongan. Benar, sudah terjadi. Sudah. Rasulullah mengabarkan kalian nanti pada masa ini, kalian nanti akan melihat dan menyaksikan yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan kalian nanti menyaksikan orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sementara pengkhianat, curang diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Sudah terjadi? Sudah. Rasulullah sudah memberikan kabar 1445 tahun yang lalu. Kalian nanti akan menyaksikan di mana orang dungu itu orang bodoh. Makanya Rasulullah itu mengingatkan, kalau sudah imaratus sufaha diangkat jadi pemimpin,
akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi? Sudah. Orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, ustadz dilecehkan. Bahkan sekarang kalau di Indonesia itu bahasanya dikriminalisasi. Sudah terjadi? Sudah. Makanya jangan sekali-kali sekarang ini foto dengan ustadz loh Pak. Walaupun tadi ada foto, ada yang foto ini. Jangan sekali-kali foto dengan ustadz sekarang. Contoh di tempat saya di Malang itu ada rektor Universitas Brawijaya, sesuai prosedur ya. Akhirnya nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Nggak tahunya sebelum Hamin sekian sebelum pelantikan terdetek yang nominasi 1 itu foto dengan Ustadz Abdul Somad, langsung del, tidak jadi dilantik karena foto sama Ustadz. Akhirnya yang dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim yang nominasi 2, dekan MIPA sampai sekarang Pak Widodo itu. Jangankan itu, beberapa waktu yang lalu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada ulama landing dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, masuk ke terminal kedatangan, ini karyawan-karyawan Bandara Soekarno-Hatta ini tahu ini ulama. Akhirnya di pintu kedatangan dia sambut 4 orang karyawan Bandara Soekarno-Hatta, langsung disambut, disalami, terdetek sama CCTV. Hari itu juga 4 karyawan Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Ini Pak, ini era politik post-truth. Apalagi sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina. Kalau dulu ketika kita dicengkram oleh imperialisme Amerika, umat Islam diberi stigma teroris. Benar? Sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, berubah namanya radikal. Benar? Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam ini musuh number 1 sampai sekarang. Ini, jadi ini yang masa-masa yang cukup berat. Skopnya tidak hanya Indonesia, skopnya seluruh dunia. Dan masa-masa di mana kita hidup sekarang ini, masa Mulkan Jabriyah ini, Rasulullah mengabarkan saat beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul ahlas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul ahlas? Qala hiya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian, pengungsian. Sudah terjadi? Sudah, sampai sekarang peperangan terus berlangsung. Sebelum Palestina, perang antara Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Rasulullah sudah ngasih kabar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita itu tidak mudah kagetan, itu kita beli kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru-hara di Akhir Zaman, supaya kita tidak mudah kagetan. Sering kagetan kan, jantungan nanti. Nah, kalau mama kita punya kitab itu, alhamdulillah, oh ini sudah terjadi. Contoh perang, ya kan? Rasulullah sudah ngasih kabar kok. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Contoh perang, Rasulullah sudah ngasih kabar,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna Jaziratul Arab fayaqtahu Allah, thumma Farisa fayaqtahu Allah, thumma taghzunatur Rum fayaqtahu Allah, thumma taghzunad Dajjal fayaqtahu Allah." Rasulullah kasih kabar. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab dan Allah akan menaklukkannya. Itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan perang menghadapi Jaziratul Arab itu maknanya, ulama-ulama hadis menafsirkan semua diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah hak. Mulai dari Tunisia ada bin Ali tumbang, bergeser ke Libya Muammar Gaddafi tumbang, bergeser ke Mesir Husni Mubarak tumbang, bergeser ke Yaman Ali Abdullah Saleh Ali tumbang, terus akan diktator-diktator Sunni itu akan ditumbangkan. Ini sudah kabar dari Rasulullah. Thumma Farisa, kemudian kalian akan menaklukkan diktator Syiah Rafidah, akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Thumma taghzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rum. Rasulullah mengabarkan di belakang Rum itu ada 80 arroyah, 80 panji, 80 bendera. Sekarang masih 60. Di belakang Rum masih 60 negara, berarti kurang 20 negara. Jadi kalian nanti akan menaklukkan Rum dan Allah menaklukkannya. Rasulullah, ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar rinci sekali, sebelum kalian berperang dengan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, dan ini di belakangnya Amerika, NATO, semua negara-negara Eropa semuanya. Kemudian Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Nah sekarang dunia Islam merawat kemana? Rusia. Tanda-tanda sudah mulai nampak. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, baru akan terjadi peperangan kaum muslimin dengan Rom. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'ma Audabik. A'ma Audabik itu, A'ma itu satu danau yang luas, Dabik satu padang yang luas. Itu kalau kita buka Google Map itu ada di Halab, Aleppo. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat, Provinsi Latakia, ba'dal subuh. Nyampe di A'ma Audabik di Halab jam 2 siang. Walaupun perjalanannya, ya Allah, perjalanannya sangat menegangkan. Karena sebelum saya berangkat malam hari itu dua masyayikh, Syekh Khalid sama Syekh Walid itu sudah ngerangkul saya. Ustaz, antum gak akan mungkin pulang, gak akan mungkin bisa pulang ke Indonesia. Karena kalau sudah menuju Halab, wassalam sudah. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan. Berat perjalanannya. Nah, itu. Alhamdulillah saya sana. Yang nanti kata Rasulullah, pada saat peperangan kaum muslimin dengan Rom, sepertiga, padahal ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Ya. Ini bapak-bapak. Dan kata Rasulullah, "Tsumma taghzuna Dajjal." Kalian nanti akan menaklukkan Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim
bab Al-Fitan wa asyratu sa'a, Rasul mengabarkan Al-Masih Dajjal itu nanti Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, mana? Iran. Jadi nanti Dajjal itu akan munculkan di kota Isfahan, Iran. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa asyratu sa'a, Rasul mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Nah sekarang kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak? Sudah. Bapak Ibu bisa cek. Bahkan apalagi sekarang sudah ada buku yang ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran. Judulnya Mission to Iran. Itu ternyata di kota Isfahan, Iran sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Makanya kalau Iran melontarkan roket kemana ini? Israel sandiwara. Itu sandiwara. Ada korban enggak? Ada korban enggak? Itu sandiwara. Ini fakta di lapangan, ya kan? Yang menciptakan Syiah kan Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Masa yang menciptakan diperangi? Ya, nggak masuk akal, itu sandiwara. Makanya ada sebuah disertasi doktor, yaitu sebuah persekongkolan antara Amerika, Israel, dan Iran. Ada sebuah konspirasi Syria rahasia. Itu operasi intelijen, Pak. Dan itu dia ingin mencoba menghipnotis umat Islam Ahlus Sunnah seluruh dunia ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pertanyaan, kenapa sampai Palestina ketika batas terakhir yang bergandengan dengan Mesir, yaitu kota Rafah. Ini sekarang kan kota Rafah. Ini benteng terakhir sudah umat Islam di Gaza itu. Di kota Rafah dianya itu kan satu tembok dengan Mesir. Kenapa Mesir diam 1000 bahasa? Karena di sana ada diktator, yaitu Jenderal As-Sisi. Kenapa Mesir tidak memberi bantuan pertolongan terhadap kaum muslimin Gaza? Bahkan Bapak Ibu bisa lihat pemuda Palestina yang berhasil naik tembok perbatasan antara Mesir dan kota Rafah itu kan berhasil. Itu kan temboknya antara Mesir dengan kota Rafah itu kan 10 meter ke atas, berhasil dinaiki langsung, Pak, dihantam sama tentara Mesir. Pemuda Palestina ini disuruh balik lagi ke Rafah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Mesir sejak awal sudah dikunci dengan perjanjian Camp David. Pada masa Presiden Amerika Jimmy Carter. Apa? Kenapa Mesir tidak membantu Palestina padahal itu tetangga sesama Muslim? Karena di sana ada penguasa diktator yang mudah-mudahan sebentar lagi akan ditumbangkan, ya kan? Sebentar lagi akan ditumbangkan. Dan mudah-mudahan itu entry point, pintu masuk, ya, mujahidin seluruh dunia untuk masuk membantu saudaranya yang ada di Gaza, Palestina. Kenapa? Karena Mesir mendapatkan kompensasi dari Amerika. Berapa, Pak? Kompensasinya itu separuh APBN Mesir itu ditanggung oleh Amerika. Makanya kenapa rakyat Amerika, seluruh rakyat Amerika protes, ya kan? Protes kepada pemerintah Amerika karena dana yang sebenarnya itu untuk rakyat Amerika diserahkan ke Mesir, Yordan, pokok negara-negara yang terkunci dengan perjanjian Camp David, tidak bisa berbuat apa-apa. Yordan diam 1000 bahasa karena terkunci dengan perjanjian Camp David. Karena memang Israel itu diciptakan, ya kan, oleh Yahudi itu untuk benar-benar melemahkan dunia Islam supaya umat Islam itu pecah, terus pecah. Ini dipelihara ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena
Karena itu apa proyek besar kita? Ayo kita berupaya untuk menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Ini proyek besar umat Islam, skop pribadi. Dalam skop pribadi, ayo kita berusaha menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman, karena fadilahnya besar, Pak. Ayo kita berusaha menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Fadilahnya besar, sebagaimana dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khotaya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kita, artinya pada saat kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kita jaga iman kita, jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Allah mengabarkan, ataituka biqarabiha magfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Jadi tadi kata Allah, kamu menghadapku membawa dosa seluas bumi, ketika kamu tetap istiqomah mentauhidkan Allah sampai menghadapi sakaratul maut, akhirnya Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong. Dia bersih menghadap Allah. Jannah, surganya Allah pasti. Karena kunci surga adalah tauhid. Kunci surga itu tauhid. Kunci neraka syirik. Kunci surga tauhid. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang bersaksi, ya kan, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, sidqan min qalbihi, dia benarkan dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau menjaga tauhid kita, pernah satu saat Rasulullah duduk sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah ngasih wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ngulang-ngulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi dosa besar yang paling besar adalah ketika kita menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Allah memberikan warning dalam surah An-Nisa ayat 48 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa ma yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, mengawali dakwahnya untuk menghilangkan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Ini gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memurnikan tauhid dari TBC. Tapi kalau sekarang model seperti itu didakwahkan,
Kita sekarang dikasih stigma apa ini? Oh, radikal. Jadi ini awak dewi ngikuti Kiai Ahmad Dahlan, ya kan? Sekarang, ya kan? Dakwah memurnikan sehingga takhayul bid'ah khurafat itu dianukan, langsung radikal. Kalau saya pribadi, Pak, yang ngasih stigma kan orang kafir, ya kan? Bukan sesama muslim kan? Yang ngasih stigma orang kafir. Saya pribadi kalau orang kafir menuduh saya ketika saya mendakwahkan tauhid seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah merham, membersihkan dari takhayul bid'ah khurafat, saya tetap dikatakan radikal. Saya sampaikan, saya radikal. Apa? Ramah, terdidik, dan berakal. Ya kan? Radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Best, baik.